Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wan. Kali ini saya akan beritahu kalian tentang sholat gerhana. Nah, jadi sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu sholat gerhana? Belum. Belum. Oke, Mas Gavin, apa? Sholat yang dilakukan saat gerhana. Oke, bagus. Nah, jadi seperti yang dibilang Gavin, sholat yang dilakukan pada saat gerhana. Kita langsung cari tahu aja. Nah, apa itu sholat gerhana? Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat gerhana matahari disebut sholat khusuf, sedangkan sholat gerhana bulan disebut sholat khusuf. Sama, cuma ditambahin H di sini. Nah, jadi benar yang disebutin Gavin tadi, yaitu sholat yang dilakukan saat terjadinya gerhana. Oke, lanjut. Kita ke hikmahnya. Apa hikmah sholat gerhana? Yang pertama, mengingatkan akan tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, mengingatkan akan kekuasaan Allah. Yang ketiga, mengingatkan akan bahaya zina. Yang keempat, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, kesempatan untuk berdoa, memohon ampun dan berzikir kepada Allah. Dan yang terakhir atau yang keenam, meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hikmah dari sholat gerhana ini ada 6. Lanjut tata caranya. Di sini yang pertama, 1. Berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan, karena melafazkan niat termasuk perkara yang tidak ada tuntutannya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah mengajarkan lafaz niat pada sholat tertentu kepada para sahabatnya. Nah, yang kedua, takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana sholat biasa. Yang ketiga, membaca doa istiftah dan bertawud, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah sambil dijaherkan, dikeraskan suaranya, bukan lirih. Yang keempat, kemudian ruku sambil memanjangkannya. Maksudnya memanjangkannya, rukunya lama gitu. Nah, yang kelima, kemudian bangkit dari ruku atau iktidal sambil mengucapkan samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Yang keenam, setelah iktidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Nah, jadi di sholat gerhana ini tuh kita habis iktidal biasanya kan langsung sujud. Nah, di sini kita disuruh membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang kayak tadi, namun durasinya lebih pendek. Nah, dan yang ketujuh yaitu kemudian ruku kembali. Ruku kedua yang panjangnya lebih pendek, dari ruku sebelumnya. Maksudnya nih rukunya lebih singkat daripada ruku yang tadi yang pertama. Dan yang ke-8 kemudian bangkit dari ruku atau iktidal. Nah, setelah itu kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku yang pertama. Lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Nah, dan yang ke-10 kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua. Sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Ke-11 tasyahud. Dan yang terakhir itu salam seperti biasanya. Nah, jadi tata cara sholat gerhana ini ada 12. Dan ada beberapa perbedaan dari sholat-sholat sunnah seperti biasanya. Nah, setelah itu kapan dilakukannya? Sholat gerhana dilakukan saat gerhana sedang terjadi, yaitu pada puncak terjadinya gerhana hingga selesai. Kemudian hukum sholat dalil sholat gerhana. Nah, di sini hukum sholatnya itu sunnah muakkad. Jadi kalau dilakukan itu lebih mulia.
Nah, yaitu dalil gerhana. Di sini saya mengambil satu dalil, yaitu jika kalian melihat kedua gerhana matahari dan bulan, bersegeralah menunaikan sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 74. Nah, question time. Di sini aku Ana bakalan beriin mungkin 3 atau lebih question. Yang pertama, apa bedanya penyebutan sholat gerhana matahari sama bulan? Hitung ya. Atau ada yang mau ini jawab? Apa bedanya? Ada apa bedanya penyebutan gerhana sholat gerhana matahari dan gerhana bulan? Gavin. Bedanya ada hanya Apa? unsur sama unsur apa sih? Ya, oke. Benar lah. Yang kedua, sebutkan minimal 3 hikmah sholat gerhana. Hikmah sholat gerhananya. Ada yang mau jawab? Atau ditunjuk? Rapip. Mendapatkan pahala, Iya, terus? mendekatkan diri kepada Allah, Ya, satu lagi. diampuni dosanya. Ampuni dosanya. Eh, yang lain. Masuk surga. Yang lain yang tadi disebutin ini. Salah satunya. Oh iya. Apa? Mengingatkan kita kepada Allah. Oke, ya benar. Makasih, Rapip. Oke, yang terakhir itu ini aja. Apa hukumnya sholat gerhana? Ada yang mau jawab? Bintang. Sunnah muakkad. Oke. Yang terakhir nih, simpel. Sebutkan secara singkat tata cara sholat gerhana. Ada mau nggak? Atau tunjuk nih? Nggak ada? Nggak ada? Tunjuk ya. Abdul. Tata cara sholat gerhana. Nama takbir. Ya, terus? Kedua, baca Fatihah. Dan baca surat dari panjang Oke. dan dikasih doanya. Ya. 3, rukuknya juga lebih lama. 3, itidal. Itu 4, setelah itidal berrukuk, tapi lanjutin Fatihah. Ya. Yang untuk kedua ini ya lebih pendek dari pertama. Ya. Itu diselesaikan terakhir. Oke. Makasih untuk Mas Abdullah. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ayo. Tidak? Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.